Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya sudah ada Xiaomi Redmi 5A yang kasusnya ini not charging atau tidak bisa dicas ya. Kata user, lubang casannya itu patah. Jadi kita akan mengganti lubang casan dan saya tes terlebih dahulu, ternyata dia tidak bisa dicas. Dan saya mencoba casannya ke HP yang normal, dia bisa di charger ya. Di situ ada tanda biru. Oke, kita akan melakukan pembongkaran. Perlu kalian ketahui, untuk handphone yang tidak bisa dicas itu ada berbagai tahapnya ya. Yang pertama, kita yang termudahnya dulu yaitu mengganti konektor cas. Yang kedua, bisa juga dari jalurnya yang putus. Dan yang ketiga, bisa jadi IC casnya yang sudah lemah menyebabkan handphone itu tidak bisa dicas ya. Oke, kita akan bongkar handphone ini dan kita akan melakukan pergantian konektor casnya ya. Dan kalau mau bongkar handphone ini, kalian hanya perlu menggunakan kuku saja, tidak perlu menggunakan tool apapun. Lebih mudahnya begitu dengan menggunakan kuku ya. Dan kita langsung saja bongkar bagian bawah, karena mesin atas dan mesin bawah itu di handphone Xiaomi ini berbeda ya, alias tidak menyatu ya. Jadi kita akan melakukan pergantian papan PCB-nya, tidak melakukan pergantian konektor casnya ya, karena biar lebih simpel dan cepat juga. Dan ini juga bisa kalian lakukan di rumah kalian, tidak usah membawa ke tempat servis, asalkan kalian ada nyali dan ada keberanian untuk membongkar handphone ini ya. Hanya butuh modal tangan kita, keahlian kita, dan sedikit putaran obeng. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel Lutfi Service, silahkan di subscribe dulu ya. Dan apabila kalian suka dengan video yang saya berikan ini, silahkan di like. Dan jika kalian tidak suka dengan video saya, di dislike aja, nggak apa-apa ya. Oke, kita langsung membongkar bagian papan bawah dan kita akan melepas konektor yang bawah atau papan PCB yang bawah dengan menggunakan pinset ya. Kalau menggunakan kuku juga bisa kalau kalian tidak mempunyai pinset. Dan tutorial ini saya berikan hanya untuk teknisi pemula atau teknisi rumahan yang mau belajar menjadi teknisi handphone ya. Dan ini ada stok konektor cas. Apabila kalian suka dengan servis HP, kalian harus wajib stok konektor cas ya. Mau stok yang papan PCB kayak gini ataupun stok konektor Cina yang satuan, itu juga bisa ya. Tetapi kalau kalian tidak memiliki blower dan solder, kalian lebih baik membeli papan PCB bagian bawahnya. Dan untuk harga servisnya ini kisaran 70.000 sampai 75.000 ya. Dan bisa kalian lihat setelah saya ganti papan PCB bagian bawah, alhamdulillah hasilnya maksimal dan handphone ini bisa dicas kembali ya. Karena kalau handphone ini tidak bisa dicas, handphone ini baterai tanam dan tidak bisa melakukan pengecasan via desktop ya. Oke, karena handphone ini sudah bisa dicas dan kita akan memasangkannya kembali. Dan jangan lupa dan jangan ketinggalan kalian memasangkan switch antena yang mengarah ke sinyal ya. Sinyal bagian output itu jangan sampai kelupaan ya. Dan kita akan melakukan uji coba pengecasan lagi. Bisa juga kan sudah kita pasang dia tidak mau mengecasnya kembali ya. Itu banyak kemungkinan sekali ya. Dan alhamdulillah handphone ini bisa dicas ya. Dan apapun yang saya berikan kepada kalian semua, khususnya buat kalian semua yang mau belajar menjadi teknisi handphone, semoga bermanfaat dan bisa menjadi wawasan baru buat kalian semua, para teknisi pemula ataupun para user juga yang mau belajar, khususnya kalian para pemula. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Dan untuk kasus konektor cas ini yang paling mudah ya, karena tahap-tahapnya itu sangat meyakinkan. Kalau tidak dari konektornya, bisa jadi dari jalurnya. Kalau tidak dari jalurnya, bisa jadi dari IC casnya ya. Dan kalau untuk kasus yang lain, kita harus analisa melalui alat power supply ya.
Oke, kita rapikan kembali karena handphone ini sudah bisa dicas dengan normal kembali ya. Jadi hanya segitu sih tutorial dari saya yang ya hanya sedikit receh, tapi insya Allah bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan khususnya ya. Dan kita pasangkan semuanya dari SIM card dan semuanya ya, dan kita uji coba pengecasan lagi apakah masih bisa dicas ataukah sudah oleng kembali ya. Dan hanya mengganti papan PCB dengan harganya juga ya ala kadarnya, dan handphone ini sudah bisa dicas kembali ya, bisa kalian lihat. Dan hanya segitu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.